Setiap manusia pasti membutuhkan uang dan menginginkan kekayaan. Sayangnya, tidak semua orang dapat memaknai kehadiran uang. Bahkan sampai ia harus kehilangan sesuatu yang tak dapat dibeli lagi dengan uang. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Kazuo. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat bekerja keras. Saat siang hari, Kazuo bekerja sebagai pegawai di perpustakaan, sedangkan malam harinya ia bekerja di sebuah pabrik roti. Kazuo bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang demi melunasi utang adiknya sebesar 30 juta yen. Jika utang itu berhasil lunas, Kazuo meyakini bahwa dia akan bisa kembali tinggal bersama anak dan juga istrinya, menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Namun sayangnya pagi ini Kazuo bangun kesiangan. Padahal sebelumnya ia telah berjanji untuk bertemu dengan anaknya seusai latihan menari balet. Sejak terjerat hutang, Kazuo memang terus bekerja sampai harus rela hidup terpisah dari istri dan juga anaknya. Oleh karena itu, saat dia sedang libur, Kazuo pun mengajak anaknya untuk jalan-jalan di taman. Siang itu, saat sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya yang memberi sebuah undian. Kazuo terpaksa menerimanya, dan ketika diundi, dia mendapatkan selembar tiket lotre. Malam harinya, Kazuo menonton acara yang mengundi tiket lotre miliknya. Dan betapa gembiranya Kazuo karena ia berhasil memenangkan tiket itu dan berhak mendapatkan uang sejumlah 300 juta yen atau sekitar 34 miliar rupiah. Akan tetapi sejak mendapatkan uang itu, Kazuo merasa tidak bahagia. Oleh sebab itu, Kazuo mencari tahu bagaimana nasib para pemenang undian. Dan ternyata kebanyakan keluarga mereka malah justru hancur. Karena semakin takut untuk menggunakan uang itu, Kazuo pun teringat dengan temannya yang merupakan pebisnis dan pengelola uang yang hebat bernama Tsukumo. Keesokan paginya, Kazuo menemui Tsukumo di apartemen mewahnya. Mereka sempat melepas rindu dengan lama karena sudah lebih dari 10 tahun mereka nggak ketemu. Setelah tiba di apartemen Tsukumo, Kazuo menceritakan permasalahan keuangannya. Kazuo bercerita bahwa uang yang ia bayar adalah utang adiknya. Saat ini Kazuo hanya ingin melunasi utang itu dan berharap keluarganya kembali utuh. Namun bukannya memberi petunjuk, Tsukumo justru membantu Kazuo untuk lebih memaknai tentang kehadiran uang. Sehingga yang pertama kali dilakukan oleh Tsukumo adalah menyerahkan 1 gepok uang kepada Kazuo yang ternyata digunakan untuk mengadakan pesta yang meriah. Dalam pesta itu, Tsukumo mengundang banyak orang, bahkan tidak semuanya ia kenal. Namun melalui pesta tersebut, Kazuo berkenalan dengan seorang perempuan bernama Akira. Selama beberapa saat setelah pesta berlangsung, ternyata Kazuo tetap merasa tidak nyaman. Dia pun mencari Tsukumo dan kembali menceritakan keresahannya tentang keberadaan uang tersebut. Namun Tsukumo menanggapi cerita temannya itu dengan mengajak Kazuo kembali ke pesta. Mereka berpesta, bernyanyi, dan menari sampai lupa diri. Namun ketika Kazuo sudah larut dalam gemerlapnya pesta, Tsukumo diam-diam membawa uang Kazuo, kemudian pergi begitu saja. Keesokan paginya, Kazuo terbangun dalam keadaan yang sangat sepi. Dia tergeletak di lantai, sedangkan tidak ada satu orang pun di sana.
Kazuo pun bangkit dari tidurnya sambil kebingungan. Setelah memastikan bahwa ia benar-benar sendirian, Kazuo pergi ke berangkas tempat menyimpan uang bersama Tsukumo. Dan betapa kagetnya Kazuo karena uang itu telah raib. Bahkan Tsukumo juga pergi tanpa pamit. Di tengah kebingungannya di apartemen Tsukumo, Kazuo teringat dengan Akira. Ia pun segera menghubungi gadis itu untuk bertemu. Kazuo dan Akira berjanji untuk bertemu di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Akira memberi petunjuk pada Kazuo tentang relasi bisnis Tsukumo sebagai pendiri aplikasi Baikam. Relasi yang dimaksud oleh Akira adalah mantan programmer Baikam yang bernama Momose. Untuk menemui Momose, Akira mengajak Kazuo ke tempat taruhan pacuan kuda. Dalam pertemuan itu, Akira mengenalkan Kazuo kepada Momose dan mengatakan bahwa Kazuo sedang mencari Tsukumo. Dari situ, Momose curiga kenapa Kazuo menanyakan Tsukumo padanya, sehingga Kazuo pun menceritakan permasalahan antara dirinya dengan Tsukumo. Setelah mendengar cerita Kazuo, Momose merasa kasihan. Ia pun menceritakan bisnis baru Tsukumo yang tidak berkembang dengan baik. Maka dari itu, Momose meminta Kazuo untuk mengikhlaskan uangnya yang dibawa kabur oleh temannya sendiri. Setelah selesai membicarakan Tsukumo, Momose dan Kazuo pun kembali memperhatikan arena pacuan kuda. Dan betapa terkejutnya dia karena tebakan Kazuo ternyata benar. Kuda nomor 7 berhasil memenangkan balapan, sehingga Kazuo berhak atas 100 juta yen. Setelah kemenangan hanya bermodalkan keberuntungan dari Kazuo, Momose kembali menyuruh Kazuo untuk memasang taruhan. Momose bahkan memperhitungkan uang Kazuo. Jika ia berhasil menang lagi, ia bisa mendapatkan uang 300 juta yennya kembali. Oleh sebab itu, karena Kazuo benar-benar membutuhkan uang, ia pun menyetujui tawaran Momose dan kembali ikut memasang taruhan. Beberapa saat kemudian, balapan kembali digelar. Sayangnya untuk kali ini, tebakan Kazuo meleset. Secara otomatis 100 juta yennya hilang dan Kazuo tidak mendapatkan apa-apa. Berkaca dari peristiwa itu, Momose mengatakan bahwa tidak pernah ada yang nyata dalam sebuah taruhan. Kemenangan dan kekalahan hanyalah ilusi semata. Dan yang jauh lebih penting dibanding segalanya, Momose mengingatkan Kazuo bahwa uang tidak akan bisa membuat keluarganya kembali. Setelah pulang dari menemui Momose, Akira menceritakan rumor dari bisnis Baikam milik Tsukumo yang dijual. Sayangnya bisnis baru Tsukumo ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, Akira menanyakan pertemanan Kazuo dengan Tsukumo. Kazuo pun menceritakan bahwa mereka bertemu saat masih kuliah. Waktu itu, Tsukumo datang ke pertemuan klub Rakugo, sebuah seni bercerita kisah humor tradisional Jepang, dalam kondisi yang kelelahan. Oleh karena itu, Kazuo merasa kasihan dengan Tsukumo, sehingga ia pun mengantar Tsukumo untuk pulang. Namun sejak saat itu, Tsukumo dan Kazuo menjadi dua sahabat yang kompak dan saling melengkapi. Dalam penampilan mereka bersama klub Rakugo di kampusnya, Kazuo selalu berperan sebagai pembuka panggung yang lucu. Setelah itu, Tsukumo melanjutkan dengan cerita yang lebih lucu lagi. Maka dari itu, teman-teman klub Rakugo mereka pun mengagumi persahabatan Kazuo dan juga Tsukumo yang bisa menghibur semua orang. Setelah mendengar cerita pertemanan Kazuo dan Tsukumo, Akira berpendapat bahwa mereka adalah sahabat sejati. Karena faktanya, meskipun mereka telah lama berpisah, Kazuo masih mencari Tsukumo untuk mencari petunjuk dalam penggunaan uang. Setelah bertemu dengan Momose dan juga Akira, Kazuo bergerak menemui Kyoto Senju. Senju ini merupakan salah satu pendiri Baikam dan kini bekerja sebagai motivator tentang keuangan.
Dalam pertemuan itu, Senju menceritakan perusahaan mereka. 2 tahun yang lalu, ada seseorang yang ingin membeli Baikam. Namun Sukumo bersikeras tidak ingin menjualnya karena ia menganggap bahwa calon pembeli tersebut hanya peduli dengan uang yang dihasilkan oleh perusahaannya. Sayangnya hanya Sukumo yang memiliki pendapat itu, sehingga dengan berat hati Sukumo harus merelakan perusahaan tersebut dibeli oleh orang lain, sedangkan dia membangun bisnis baru lagi. Selain kisah tentang Baikam, Senju juga menceritakan jika Sukumo memiliki trauma terhadap uang dan juga wanita. Menurut Senju, Sukumo mengalami permasalahan tersebut karena dulu dia tidak bisa mendapatkan hati mantan sekretarisnya di Baikam. Karena Senju masih sangat sibuk, Kazuo pun akhirnya ikut dalam seminar motivasi tersebut. Dalam orasinya, Senju menekankan bahwa uang hanyalah kertas. Satu-satunya yang dapat diraih oleh orang-orang adalah mimpi. Oleh karena itu, jangan sampai orang-orang dapat diperdaya oleh adanya uang. Hal itu membuat Kazuo merasa tersindir. Dia memang membutuhkan uang, namun untuk saat ini Kazuo lebih menginginkan menggunakan uangnya secara bijak. Seusai dari acara motivasi tersebut, Kazuo kembali menanyakan keberadaan Sukumo kepada Senju. Senju pun memberi petunjuk pada Kazuo untuk menemui sang mantan sekretaris Baikam yang bernama Towako Yasuda. Keesokan harinya, Kazuo pun menemui anak dan istrinya. Pagi ini, putri Kazuo sedang berlatih untuk pementasan tari balet. Sambil menunggu putri mereka yang masih berlatih, mereka pun memutuskan untuk mengobrol di sebuah kafe. Awalnya, istri Kazuo menanyakan tentang tiket lotre yang dimenangkan oleh Kazuo. Sebelumnya, ia mengira bahwa Kazuo hanya bergurau, sehingga Kazuo menceritakan dari awal sampai kini uangnya hilang dibawa oleh temannya. Kazuo bercerita dengan serius karena dia berusaha meyakinkan istrinya bahwa uang itu benar-benar ada dan sekarang ia sedang mencarinya. Kazuo ingin segera mendapatkan uang itu agar utangnya lunas dan mereka bisa kembali bersama. Sayangnya, istri Kazuo tetap ingin mereka berpisah. Ia mengingatkan Kazuo bahwa perpisahan mereka bukan cuma soal uang. Namun karena Kazuo pernah menghalangi mimpi anaknya sebagai penari balet, sehingga hal itu membuat istri Kazuo sangatlah kecewa padanya. Setelah menemui anak dan istrinya, siang ini Kazuo pergi ke rumah Yasuda. Yasuda pun menceritakan kisahnya yang memiliki banyak uang setelah Baikam terjual. Namun ternyata ia justru dianggap tidak adil oleh orang-orang. Dan hal itu membuat Yasuda sedih karena orang-orang bahkan tidak tahu bagaimana proses Yasuda berada dalam tahap itu. Selain cemoohan orang-orang, Yasuda juga menganggap laki-laki yang memiliki banyak uang itu menakutkan. Mereka merasa dapat membeli segalanya, sedangkan perempuan hanyalah objek yang bisa ditawar seperti barang di pasar. Ketika Baikam menjadi populer, Yasuda menyadari bahwa perempuan bisa dihargai dengan uang di sana. Oleh sebab itu, pihak Baikam berusaha menghabusnya. Sayangnya, mereka kesulitan karena hal-hal semacam itu muncul terlalu banyak di aplikasi mereka. Kemudian, Yasuda keluar dari Baikam dan ia bertemu dengan laki-laki yang kini menjadi suaminya. Laki-laki itu gak peduli dengan uang, namun dapat membuat Yasuda merasa aman dan juga nyaman. Hal itu membuktikan bahwa uang bukanlah segalanya. Setelah bercerita banyak hal, Yasuda menanyakan tujuan Kazuo mencari uang 300 juta yennya. Namun sampai saat ini Kazuo mengaku dirinya tidak tahu harus menggunakan uang itu untuk apa. Karena faktanya ada banyak orang yang menyimpan uang mereka, namun sampai mati pun mereka tidak menggunakannya. Kazuo pun bertanya apakah mereka menyesal menjual Baikam. Akan tetapi Yasuda tidak menjawab secara gamblang. Karena mau bagaimanapun juga, nyatanya para pendiri Baikam telah berhasil meraih mimpi mereka
masing-masing. Di ujung pertemuan mereka, Yasuda mengatakan bahwa Kazuo adalah satu-satunya teman yang diceritakan Tsukumo kepadanya. Hal itu menandakan jika Kazuo dan Tsukumo adalah teman sejati. Yasuda juga mengatakan bahwa hal yang paling disukai Tsukumo adalah perjalanan dirinya bersama Kazuo ke Maroko, karena disitulah ia terinspirasi menciptakan Baekhyun. Hasil pertemuan Kazuo dengan Yasuda hari ini mengingatkan Kazuo pada petualangannya ke Maroko bersama Tsukumo. Ia sendiri juga mengenang perjalanan itu sebagai kenangan yang sangat mengesankan. Beberapa tahun yang lalu, mereka pergi berlibur ke Maroko. Namun saat mereka berjalan menuju tempat penginapan, mereka tersesat di jalan. Lalu ada seorang pemuda lokal yang menyapa mereka dan berniat mengantar mereka ke alamat yang dituju. Selama perjalanan, pemuda tersebut berkali-kali mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Dia juga berkata jika ia senang mengantar turis secara sukarela dan juga gratis. Gak lama kemudian, Kazuo dan Tsukumo berhasil sampai di penginapan dengan selamat. Namun tiba-tiba pemuda lokal yang mengantar mereka meminta imbalan. Awalnya Kazuo ingin memberinya uang, tetapi Tsukumo melarangnya karena hal itu tidak sesuai dengan perjanjian. Pemuda itu kemudian marah dan menyumpahi Tsukumo sebelum ia pergi. Setelah melakukan perjalanan panjang yang melelahkan itu, akhirnya mereka berdua sampai di kamar penginapan. Sebelum tidur, Kazuo mengingatkan untuk menyimpan uang di dalam sepatu sebagai antisipasi atas hal-hal yang tidak terduga. Apalagi mereka saat ini berada di negeri orang. Keesokan harinya, Kazuo dan Tsukumo berjalan berkeliling pasar. Beberapa kali Tsukumo mendatangi penjual dan menawar harga barang sebelum ia beli. Sedangkan Kazuo hanya mengikuti temannya itu sambil melihat-lihat barang yang lainnya. Akhirnya mereka berdua tiba di tempat penjual keramik. Sama seperti sebelumnya, Tsukumo terlibat tawar-menawar dengan penjualnya. Namun tiba-tiba Kazuo merasa pusing. Ia memanggil Tsukumo, tetapi energinya terasa habis. Kazuo pun pingsan dan tubuhnya menimpa banyak keramik sampai pecah. Tsukumo yang terkejut segera menghampiri Kazuo dan ia meminta pertolongan pada orang sekitar. Namun bukannya ditolong, si penjual keramik justru teriak-teriak kalau Kazuo sengaja menghancurkan dagangannya. Malam harinya Kazuo pun terbangun di penginapan. Dia pun segera mencari Tsukumo yang ternyata sedang berada di luar. Begitu melihat Kazuo, Tsukumo langsung mempersilahkannya duduk dan mengatakan bahwa Kazuo kelelahan. Namun Kazuo tidak perlu khawatir karena dokter sudah memberinya obat dan dia hanya perlu istirahat. Setelah mendengar cerita Tsukumo, Kazuo merasa tidak enak hati. Ia pun menanyakan harga keramik yang ia pecahkan. Awalnya Tsukumo tidak mau mengaku, akan tetapi karena Kazuo terus mendesak, akhirnya Tsukumo bilang bahwa ia harus menggantinya dengan harga yang mahal, yakni sekitar 346.000 yen. Namun yang membuat Tsukumo kesal adalah saat orang-orang di pasar tidak ada yang mau menolong mereka. Mereka mau bergerak saat Tsukumo bilang akan membayar dengan harga tinggi. Akan tetapi Tsukumo berusaha meyakinkan Kazuo bahwa mereka akan baik-baik saja dan bisa menikmati sisa liburannya. Keesokan harinya, Kazuo dan Tsukumo berkeliling Maroko dengan semangat baru. Mereka menikmati gurun pasir yang luas dan berjalan-jalan di tengah keramaian kota. Setelah merasa kelelahan, siang itu mereka beristirahat di tepian gurun. Dan dalam kesempatan itu, Tsukumo mengutarakan keinginannya untuk keluar dari kuliah dan memulai bisnis baru. Awalnya Kazuo bingung dan mempertanyakan keputusan Tsukumo. Namun Tsukumo bercerita bahwa selama ini ia mengumpulkan uang hasil kerja paruh waktunya. Kemudian ia investasikan ke dalam pasar saham. Jadi sekarang uangnya telah berkumpul banyak dan akan ia gunakan sebagai modal bisnisnya.
Sebelumnya, Sukumo bingung bagaimana ia akan menggunakan uang itu. Namun akhirnya dia memutuskan untuk membantu orang-orang melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa secara online. Aplikasi ini memungkinkan antara penjual dan pembeli terlibat dalam transaksi penawaran yang jelas. Terinspirasi dari perjalanan mereka ke Maroko, bahwa harga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, uang memang bernilai secara subjektif. Dan oleh karena itu, aplikasi tersebut bisa membuat semua pengguna melakukan tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan di semua pihak. Karena faktanya tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki nilai mutlak. Setelah mendengar penjelasan Sukumo, Kazuo merasa sangat kagum dengan sahabatnya. Sukumo memang ingin lebih mengerti tentang uang. Namun ia juga berjanji bahwa ia tidak akan pernah berubah. Kembali ke masa sekarang, pagi ini Kazuo membawa surat perceraiannya dengan sang istri yang sudah ia tanda tangani. Namun Kazuo tetap meminta istrinya berpikir ulang bahwa jika uangnya telah kembali, ia dapat membelikan apapun yang mereka inginkan. Akan tetapi istrinya tetap menolak. Ia berkata bahwa hal itu tidak akan cukup membuatnya bahagia. Istrinya yakin berapapun utang yang mereka tanggung, mereka akan bisa mengatasinya. Sayangnya karena yang ada dalam pikiran Kazuo hanyalah soal uang, ia sampai tidak sempat menonton pentas seni anaknya, setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan hal inilah yang membuat istri Kazuo sangat kecewa. Pertemuannya dengan sang istri siang ini membuat Kazuo teringat kenang-kenangan bahagia mereka dahulu kala. Kazuo juga ingat jika dia melarang anaknya mengikuti sekolah balet karena ia tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Namun jika kembali mengingat masa-masa bahagia mereka, tak ada uang berapapun di dunia ini yang sanggup membayarnya. Dan malam ini seperti biasa Kazuo pulang dari bekerja dan naik kereta. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya dan duduk di sampingnya. Ternyata orang itu adalah Sukumo. Dia mengembalikan uang Kazuo. Kazuo kini merasa lega. Uang 300 juta yennya telah kembali. Namun sekarang ia memiliki pemahaman baru. Ia pikir uang akan memperbaiki segalanya, namun nyatanya tidak. Sedangkan bagi Sukumo, uang dapat mengubah manusia. Semakin banyak uang yang ia miliki, ia semakin tidak percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi Kazuo justru tetap mempercayai Sukumo. Ternyata hal itulah yang dicari Sukumo selama ini, setelah ia berhasil mengembangkan bisnis baikam miliknya. Dan sekarang uang Kazuo pun telah kembali. Ia sekarang juga menyempatkan diri menonton pentas balet anaknya. Dan mulai saat ini Kazuo belajar untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, meskipun tidak melalui uang. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit.